Mungkin yang akan saya sampaikan pada siang Sabat ini, di mana kita akan melihat teladan dari Bapak kita Abraham, teladan dari iman Abraham. Tadi pada sekolah Sabat tadi pagi kita sudah belajar bagaimana tentang iman. Tetapi pada hari siang Sabat ini kita akan kembali belajar bagaimana kita akan mencontoh teladan iman Abraham. Kita yakin percaya bahwa Abraham adalah bapak kita. Yang setuju coba angkat tangan. Abraham adalah bapak kita sebagai orang percaya. Dan saat ini kita akan coba belajar bagaimana kita akan melihat teladan Abraham. Bapak Ibu, apa saja yang dilakukan teladan iman Bapak Abraham yang penuh dicontoh dan diteladani oleh setiap kehidupan orang percaya. Dan saat ini kita akan fokuskan bagaimana teladan Abraham di mana dia meneladani keteguhan dan pengharapannya terhadap janji Tuhan. Di mana tadi ayat bersangkutan dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 ayat selengkapnya, di mana dia menerima janji Tuhan itu saudara sebelum dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan orang tuanya untuk pindah ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu ke negeri Kanaan. Dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 kita melihat terdapat dua macam janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 6, di situ Tuhan berjanji akan memberikan keturunannya yang sangat besar, dikatakan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kemudian janji yang kedua, Tuhan berjanji dia akan mendapatkan negeri yang baru, yaitu negeri Kanaan sebagai tanah di pusara. Itu dari ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Abraham ketika menerima janji Tuhan tersebut, kira-kira dia berumur 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Kalau memang secara fisik sudah cukup tua ya untuk menerima janji tersebut, di mana dia menerima janji Tuhan, menerima panggilan Tuhan bahwa dia akan diberkati Tuhan, yaitu berkat keturunan dan juga berkat negeri Kanaan yang dijanjikan kepadanya. Memang secara ukuran fisik sudah cukup tua dan terbilang usia yang tidak lagi produktif. Namun Abraham percaya pada janji Allah, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memiliki keteguhan iman atau tetap percaya pada janji Tuhan meskipun keadaan tampak mustahil. Jadi memang saat itu Abraham kalau dilihat dari fisik memang sudah tua menerima janji, tetapi dia tetap beriman bahwa dia yakin dan percaya bahwa Allah akan menggenapi janji itu, bahwa Tuhan akan menggenapi janji itu kepadanya, itu berkat keturunan dan berkat negeri Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai dukungan dari kita pada hari Sabat ini, di mana apa saja sebenarnya rahasia yang dimiliki oleh Abraham, yaitu mengenai keteguhan iman dan pengharapan dalam kehidupan. Jadi kita juga harus belajar ya, bagaimana bagi kita orang Kristen saat ini, apa saja sebenarnya rahasia untuk memiliki keteguhan iman dan pengharapan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan coba melihat yang harus kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa iman dan pengharapan yang kita miliki adalah iman dan pengharapan yang bersumber dari firman Tuhan. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa iman kita bersumber dari firman Tuhan. Artinya iman kita bersumber dari apa? Dari Alkitab. Ini adalah dasar iman kita sekarang. Bagaimana iman kita harus bersumber dari Alkitab ini?
Walaupun memang saat ini banyak buku-buku rohani, ataupun tidak salah saudara kita mempelajari buku-buku rohani yang lain saudara, tetapi yang terpenting inilah yang kami tahu, iman bersumber dari Alkitab. Jadi saya akan percaya juga pelajaran kita sekolah sahabat dari yang lalu, sahabat yang lalu, bahwa iman itu bersumber dari Alkitab. Jadi saudara, saya akan membaca dari Kejadian episode tadi, Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana Abraham menaati firman Tuhan yang bersumber dari Alkitab, bagaimana imannya bersumber dari firman Tuhan, janji firman Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham. Ayat 15 saya coba baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damaskus. Kata Abraham lagi, Engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga seorang hambaku yang akan menjadi ahli waris. Namun akibat firman Tuhan kepadanya, orang itu akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandung. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat memilikinya, dia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nasihat bahwa ini adalah sumber iman kita. Kita percaya bahwa ini adalah kebenaran. Jadi kita percaya janji-janji Tuhan yang difirmankan pada Alkitab ini, bahwa kita boleh belajar dari pelajaran ini dari Bapak Abraham, yaitu adalah Bapak orang beriman. Yang kedua saudaraku, rahasia kita memiliki keteguhan iman dan pengharapan dalam Tuhan kita sebagai orang Kristen yang kedua, saudara, kita harus memiliki skill ataupun kemampuan rohani dalam menjaga keseimbangan ataupun kestabilan iman dan pengharapan kita dengan firman Tuhan. Jadi kita tetap menjaga, kita harus belajar mempunyai skill untuk menjaga keseimbangan, untuk selalu berpengharapan mengenai firman Tuhan ataupun janji yang kita terima dari Tuhan. Dengan kata lain, jangan kita menjadi bimbang saudara, sebab kebimbangan adalah musuh utama iman atau musuh terbesar kita yang selalu menguasai hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Roma 4 saudara, kalau saudara punya kitab, mari sama-sama kita membuka, di mana sini kita akan belajar bagaimana Abraham ini dibenarkan oleh iman saudara ya. Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 18 saya akan coba baca. Saya mohon kita jangan terganggu ya oleh situasi kita pada saat ini, tetap kita konsentrasi kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Jadi imannya tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang memang kalau kita melihat situasi keadaan kita, kadang iman kita menjadi lemah ya. Apabila ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, baik itu pergumulan secara ekonomi, baik pergumulan sakit penyakit ataupun pergumulan pribadi kita, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pribadi pasti mempunyai pergumulan.
Tapi pada hari Sabat ini dikatakan bagi kita melalui firman Tuhan ini supaya kita tidak terjadi terombang ambing dan juga tidak terjadi lemah, saudara ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia berkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi kita tetap harus memuliakan Allah walaupun pergumulan itu ada dalam kehidupan kita. Kita tetap memuliakan Tuhan serta memuliakan Allah, saudara ya. Karena memang pergumulan itu bisa saja Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudara, untuk kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita, saudara. Seperti di Alkitab ada juga Rasul Paulus ya. Dia juga mempunyai pergumulan dalam pelayanannya, bahkan dikatakan ada duri dalam dagingnya. Artinya mungkin ada penyakit yang tidak sembuh diizinkan Tuhan. Kenapa? Ada untuk tetap supaya dia tetap tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, supaya dia tidak menjadi sombong bahwa itu sesuatu adalah sengaja diizinkan Tuhan dalam kehidupannya, supaya dia tetap berharap kepada Tuhan dan selalu menyadarkan dirinya kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan, saudara. Kalau kita melihat juga di dalam Matius pasal 14, ini adalah kita sudah tahu kisahnya, ini adalah kisah Petrus, di mana ketika kapal mereka terombang-ambing dan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka yang ada di kapal tersebut, ini hantu bukan? Tuhan itu hantu katanya. Jadi ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jikalau Engkau itu, biarlah aku juga berjalan di atas air. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah. Ketika Petrus berjalan di atas air, memang bisa berjalan, tapi ketika angin badai itu berhembus mencoba mengombang-ambingkan dia, imannya menjadi apa, saudara? Imannya menjadi goyah. Jadi imannya menjadi runtuh, sehingga dia menjadi apa? Hampir tenggelam. Lalu dia meminta tolong kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, saudara, memang goncangan angin-angin ujian itu, angin pencobaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, bisa terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, bisa terjadi pergumulan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini melalui pelajaran ini, supaya kita tetap berteguh hati kepada Tuhan, supaya iman kita tidak akan menjadi goncang, saudara. Amin. Iman kita tidak akan menjadi goncang, saudara. Kalau iman kita menjadi goncang, saudara, bisa jadi kita akan menjadi apa? Menjadi binasa ataupun menjadi saudara ya, tidak apa lagi, tidak mengikuti Tuhan lagi, saudara ya. Tetapi pada saat ini ketika imannya goyang, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Maka Tuhan Yesus kembali menolong Petrus, saudara. Dan contoh yang kedua itu murid Yesus yang bimbang karena dia tidak percaya mereka pada kisah penganiayaan yang ditutup oleh Yesus, di mana mereka mempunyai 10 hari ataupun kestabilan iman sebagai kunci utama keberhasilan, saudara. Di mana tadi pagi kita sudah melihat bahwa jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi, maka kau dapat memindahkan gunung ini ataupun bukit ini berpindah ke tempat lain ataupun ke tempat yang kita ingini. Jadi, saudara, iman itu kita harus tetap belajar tetap beriman kepada Allah, saudara. Seperti Bapak orang beriman, Bapak Abraham saat ini, di mana saya mencoba mengarahkan kita melihat Bapak orang beriman itu, Bapak Abraham. Yang ketiga, saudara, kunci bagi kita adalah kita harus konsisten dalam mempertahankan iman.
apapun tantangan ujian atau pencobaan yang datang menyertai kehidupan kita dan situasi sesulit apapun, kita harus dapat membuktikan bahwa kita memiliki iman dan pengharapan yang tidak mudah-mudah dan lain, iman yang berkelas dan berkualitas. Jadi saudara, kita tetap harus mempunyai iman yang berkelas dan berkualitas. Amin saudara. Amin. Walaupun memang sebagai tanda orang beriman saudara, walaupun memang masalah ada, pergumulan ada, kita tetap bisa tersenyum saudara. Amin. Coba beri saudara saya di depannya, apakah saudara bisa tersenyum saudara? Puji nama Tuhan, saya hanya percaya bahwa Bapak Ibu saudara punya pergumulan tersendiri saudara. Tetapi pada saat ini kita yakin dan percaya, walaupun pergumulan itu ada dalam pribadi kita masih bisa tersenyum saudara. Dan kita tetap memuliakan Allah kita melalui Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, selain Abraham, contoh orang percaya yang konsisten mempertahankan iman antara lain adalah seperti yang saya katakan tadi adalah Rasul Paulus yang konsisten dalam memelihara dan mempertahankan imannya sampai garis akhir. Seperti yang sudah saya ceritakan bahwa ada pergumulan itu dalam pelayanannya, ada banyak masalah yang dia alami, dia di penjara, tetapi walaupun dalam penjara dia masih bisa menulis surat untuk menghibur saudara-saudaranya kepada jemaat-jemaat yang lain saudara, bahwa memang lihat aku, walaupun aku mendapat masalah, walaupun pergumulan ada dalam padaku, tetapi aku tetap menyembah Tuhan, tetap mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga saya sampai ke garis akhir. Jadi saudara, saya berindu bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap berjalan dalam iman kita, dalam kebenaran firman Tuhan, supaya di kemudian hari kalau kita sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat, kita seperti Rasul Paulus, kita mengakhiri pertandingan iman yang baik, kita berlari sampai garis akhir dan kita percaya bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Di sini ada juga contohnya saudara, yaitu jemaat Philadelphia yang konsisten memelihara dan mempertahankan iman mereka sampai hari kedatangan Tuhan. Dan satu lagi saudara, bagi kita, bagaimana kita menjadi Tuhan akhir zaman ini saudara? Bila kita juga meminta untuk konsisten memelihara dan mempertahankan iman kita memohon kepada Tuhan Roh Kudus selalu ada dalam hati kita, supaya kita tetap kuat dan tetap memelihara diri kita saudara, tetap mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Soal saya akan membacanya dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 35. Ya, saya akan baca Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin saudara. Sebab sedikit waktu lagi dan ia yang datang akan tiba dan tidak akan menentukan kedatangannya. Namun orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara, kita jangan mengundurkan diri saudara. Nanti kita seperti murid-murid ataupun yang menutup pintu. Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya saudara, biarlah kita dan hidup kita tetap memegang pintu akan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap beriman, karena iman yang kita pegang adalah iman dari firman Tuhan, dari janji-janji Tuhan, dari Alkitab saudara. Amin saudara. Jadi sebagai kesimpulan saudara dari renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Sabat ini, sebagai kesimpulan dari kita saudara, keteguhan hati dalam beriman dan pengharapan pada janji Allah adalah kunci utama keberhasilan iman. Mengizinkan ketidakpercayaan dan kebimbangan menguasai hati kita adalah utama kegagalan iman. Jadi jangan kita mengizinkan
apa kelimbangan ada dalam hati kita. Jadi sebagai pesan bagi kita adalah jadilah kita anak Tuhan ataupun umat Tuhan yang sukses dalam beriman dan bahagia dalam berkorban. Amin saudaraku. Jadi itulah menjadi renungan ketemuan pada hari Sabat ini saudara. Kiranya melalui firman ini boleh menjadi rujukan yang kita untuk berdirikan lagi kepada Tuhan. Amin.